Bab 681 memilih sisi, 2. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S sama sekali tidak terkejut dengan perekrutan ini karena dia tahu begitu dia menunjukkan bakat kultivasinya dan mengakses tangga kenaikan dalam waktu setengah hari, ini pasti akan menarik perhatian eselon atas. Lebih jauh, kelima ahli alam kesadaran hukum tampaknya memiliki status yang cepat sehingga bahkan 10 ahli alam kesadaran hukum semu itu terdiam dan tidak berani berbicara ketika mereka berbicara. Terakhir, dia menyadari hanya ada satu manusia di antara 10 ahli alam kesadaran hukum semu, dan ekspresinya cukup jelek saat dia menatap S dengan penuh harap dan khawatir. Jangan bilang kefanatikan sedang mencapai puncaknya di sini. S membuat tebakan liar, namun dia tetap tidak membiarkan pikirannya yang sebenarnya muncul dan tampak bingung saat dia bertanya, merekrutku. Namun menurut rencanaku, aku sudah menjadi siswa serikat dan anggota Common Union Grounds di Sun Domain. S mengatakan yang sebenarnya karena tidak ada informasi tentang sektor maupun pangkat di atas instruktur serikat. Menurut informasi yang tercatat di rencananya, dia akan tinggal di tanah serikat bersama dengan sesama siswa serikat lainnya. Di sana, dia bisa naik pangkat dengan kultivasi dan mendapatkan pahala serikat dengan menyelesaikan misi serikat untuk siswa. Dia juga bisa menghadiri kelas kultivasi yang diadakan oleh sarjana serikat yang berbeda atau bahkan instruktur serikat selama dia bisa membayar biaya kuliah dengan pahala serikat. Pemburu berambut biru berbicara dengan senyum ramah saat ini, wajar saja kamu tidak tahu tentang ini karena sangat jarang bagi tetua serikat untuk menerima siswa privat tepat setelah ujian masuk, apalagi kami tetua tinggi serikat. Dia kemudian menjelaskan pangkat yang lebih tinggi dan wilayah privat yang diberikan kepada tetua tinggi, yang dikenal sebagai sektor, dan manfaat tinggal di sektor. S langsung mengerti apa yang terjadi di sini saat dia melihat ke belakang para tetua serikat itu dan kemudian kelima tetua tinggi itu. Dia tidak berpikir dia akan menarik perhatian dari tetua tinggi, tetapi akan menjadi kebohongan untuk mengatakan jika dia tidak memikirkan kemungkinan ini. Petik 2. Tetapi hanya instruktur Union yang memenuhi syarat untuk tinggal di sektor privat ras mereka atau murid privat tetua Union atau tetua tinggi. Bahkan ada lebih banyak keuntungan menjadi murid tetua tinggi karena Anda akan mendapatkan lingkungan terkaya dengan ki di sektor tersebut dan akses gratis ke 4 lantai pertama perpustakaan domain Union Sun. Anda juga dapat memilih harta karun kelas 3 tinggi dari menara persenjataan domain Union Sun langsung dari awal, dan ini hanyalah keuntungan yang akan diberikan Union kepada Anda. Keuntungan yang Anda terima dari kami adalah masalah lain. Pemburu itu menyeringai karena dia cukup percaya diri dalam membujuk murid baru ini dari ras manusia. Tetua ke-13, kau benar tentang bagian terakhir. Tetua tertinggi iblis terkekeh sebelum berkata kepada S, yang terpesona, setelah mendengar tentang manfaat menjadi murid pribadi mereka. Sekarang, anak kecil, apakah kau bersedia mengikutiku sebagai murid pribadiku? Aku berada di peringkat ke-10 dalam peringkat tetua tertinggi, dan jika kau memilih untuk mengikutiku, aku akan mendukung kultivasimu selama 1 tahun tanpa menahan diri. Kemudian kau harus lulus ujianku untuk mengevaluasi sumber daya kultivasimu lebih lanjut, dan jika kau melakukannya dengan baik, kau akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Aku juga akan memberimu wilayah kecil di sektorku untuk berkultivasi, dan kau akan mendapatkan dukungan dari ras iblis. Semua orang memandang tetua tertinggi ke-10 dengan heran karena tawarannya. Benar-benar sangat menarik. Bahkan para tetua di belakang terkejut karena perlakuan seperti ini biasanya diberikan kepada mereka. Namun, semua sumber daya itu tidak gratis karena dia dengan jelas mengatakan S harus menjalani ujian dalam 1 tahun, yang berarti jika S tidak lulus, dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun darinya sama sekali. Itu seperti investasi pada potensi S, yang masih belum jelas karena dia hanya seorang junior di ranah Soul Gates sekarang, dan masih belum jelas apakah dia bisa mencapai hal yang sama di ranah yang lebih tinggi seperti yang dia lakukan di ranah pertama. Tujuan sebenarnya mereka menariknya ke dalam jajaran mereka adalah selama ada kemungkinan bahwa dia benar-benar seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000, maka mereka tidak bisa membiarkannya memasuki sektor manusia atau berhubungan dengan manusia. Mereka ingin mencuci otaknya dan membentuknya menjadi ras mereka sendiri sehingga dia bisa membawa manfaat bagi ras mereka begitu dia dewasa. Terakhir, begitu dia memilih untuk menjadi murid mereka, dia tidak bisa meninggalkan mereka selama mereka tidak mengusirnya sendiri. Ini adalah alasan terbesar bagi mereka untuk bertindak sesegera mungkin,
dan mereka bersedia menunda sampai dia benar-benar menunjukkan bakatnya dan pria eksentrik itu menjadi sangat tertarik pada S. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun jika dia ternyata adalah seorang jenius yang mereka semua pedulikan. Setelah itu, iblis itu juga menyatakan kesediaannya untuk menerimanya sebagai murid pribadi, dan syaratnya hanyalah tetua tinggi ke-10, dan satu-satunya perbedaan adalah dia memberi S waktu 2 tahun sebelum dia akan mengujinya. Pemburu itu sama, dan dia juga meningkatkan masa ujiannya selama 3 tahun, sementara peri itu cukup murah hati saat dia menawarkan harta karun kelas 4, dan masa ujiannya adalah 5 tahun. Terakhir, binatang ajaib, yang tampak seperti burung nasar humanoid, menawarkan harta karun kelas 5 serta seni kelas bumi tingkat rendah dan 10 tahun dukungan tanpa ujian apapun. Ini mengejutkan mereka semua karena mereka tahu ras binatang ajaib itu populasinya cukup rendah, tetapi mereka cukup protektif satu sama lain dan jarang membiarkan siapapun memasuki barisan mereka. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga di wilayah manusia, bahkan tidak ada satupun binatang ajaib yang turun ke bumi, dan semuanya lahir di sini. Binatang-binatang iblis itu hanyalah tikus-tikus rendahan di mata mereka. Namun, keempat tetua tinggi itu tidak bersuara atau menaikkan tawaran mereka karena mereka ingin melihat siapa yang akan dipilih sekarang. Ini bukan hanya tentang tawaran tetapi juga tentang siapa yang bisa melindunginya dengan lebih baik. 3 ras teratas jelas merupakan pilihan yang optimal, terutama ras iblis dan ras iblis. Orang-orang ini memiliki banyak sumber daya dan sektor, jadi siapapun yang waras akan memilih mereka. Bahkan keempat peserta yang lulus ujian bersama S menatapnya dengan linglung dan hampir meneteskan air liur pada tawaran yang diberikan S. White juga tampak linglung, tetapi dalam hati, S tidak tergerak karena semua yang mereka tawarkan hanyalah uang receh baginya. Dia bahkan tahu bahwa ujian-ujian itu dilakukan dalam kondisi seperti itu, terutama agar mereka bisa menendangnya ke pinggir jalan begitu dia tampak tidak berguna. Pada saat itu, dia akan direndahkan menjadi budak mereka. Namun, dia tidak tinggal di sini untuk sementara waktu karena tawaran 1 tahun dari iblis itu terlalu berat baginya, dan dia harus segera pergi dari sana. Jadi, dia tahu bagaimana cara melanjutkannya, dan dia menatap Joseph, yang pucat karena cemas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa, karena dia tahu dia tidak bisa menawarkan ras seperti itu kepada S. Karena manusia hanya memiliki satu sektor dan itu cukup sempit, dan persaingannya terlalu ketat, dan tanpa perlindungan tetua tertinggi, dia tahu orang-orang serakah itu bahkan mungkin mencoba untuk menekan S jika dia menimbun semua sumber daya mereka. Tidak semua tetua manusia seperti Joseph karena mereka semua mengutamakan keluarga mereka dan tidak bersatu sebagai ras lain karena tetua tertinggi mereka tidak peduli sama sekali. Sekarang hampir semua sektor manusia dianeksasi oleh 15 keluarga dari 15 tetua serikat, dan Joseph juga merupakan bagian dari salah satu keluarga ini. Meskipun dia ingin mengundang S ke sektor manusia setelah melihat bakatnya, dia tahu orang-orang itu mungkin mencoba mengendalikannya. White tersadar dari lamunannya, dan menatap kelima tetua tinggi itu dan berkata dengan ekspresi sedih, para tetua tinggi, ini pilihanku, sepenuhnya benar. Ya, kami tidak akan memaksamu. Tetua tinggi ke-10 tersenyum ramah sementara yang lain juga mengangguk karena mereka tahu dia akan memilih salah satu dari mereka. S kemudian mengatakan sesuatu yang diharapkan yang bahkan membuat Joseph tercengang. White membungkuk 90 derajat dan berkata, terimalah penghormatanku yang paling tulus, para tetua, karena kalian adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan seperti itu kepadaku. Tapi aku tidak akan menerima tawaran kalian. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. S, saat ini, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berdiri tegak sambil melihat ekspresi para tetua yang tercengang itu. Dengan ekspresi yang rumit, dia menjelaskan dengan suara penuh keyakinan, tolong jangan tersinggung dengan kata-kataku karena aku sama sekali tidak berencana untuk bergabung dengan sektor manapun karena aku ingin mencapai ketinggian itu sendiri seperti yang aku janjikan kepada orang tuaku yang sekarat. Tanpa kesulitan, tidak ada pahala, dan aku telah mencapai tempat ini dengan mengikuti prinsip yang tepat ini. Dan aku akan terus mengikutinya karena kesulitan membuatku lebih kuat. Semua orang menatap White seolah-olah dia orang gila. Tidak ada yang menyangka akan ada seseorang yang bisa menolak 5 tetua tertinggi serikat sekaligus hanya karena janji dan kepercayaan konyol. Apa kau tahu apa yang kau tolak? Suara tetua tertinggi ke-10 dari ras iblis itu agak dingin sekarang. White mengangguk dan berkata,
penuh kepahitan, aku tahu. Tapi aku orang yang menepati janjiku, terutama jika kata-kata itu adalah janji terakhirku kepada orang tuaku. Aku berjanji kepada ayahku bahwa aku tidak akan pernah lari dari kesulitan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Sementara aku berjanji kepada ibuku bahwa aku akan menjadi orang yang saleh. Sejak hari itu dan seterusnya, aku juga hidup dengan kata-kata ini, dan aku tahu jika aku memilih untuk meninggalkan jalan ini sekarang, aku tidak akan pernah memiliki jalanku sendiri. Selain itu, tetua tidak menginginkan seseorang yang bisa berpindah ke pihak manapun hanya karena beberapa kekayaan, kan? Kata-kata S membuat semua orang terdiam, dan mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka belum pernah menghadapi skenario seperti itu sebelumnya. Kau memang gagah berani dan seseorang yang berprinsip. Namun, Anda tidak meninggalkan jalan Anda dengan menerima tawaran kami sama sekali. Jika Anda mau, Anda masih dapat menepati janji kepada orang tua Anda dengan mengikuti ajaran kami. Tetua Agung ke-13 dengan ramah menasihati. Ia kini memandang White dengan cara yang berbeda karena karakternya cukup lugas, dan ia juga orang yang menepati janjinya, yang berarti ia tidak akan mengkhianati kekuatan yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Orang-orang seperti dia cukup langka, bahkan di antara ras mereka, hanya sifatnya ini saja sudah cukup untuk membuatnya mendapatkan rasa hormat dari banyak orang, apalagi jika ia memiliki bakat yang luar biasa. Terima kasih, tetapi saya akan tetap mengikuti jalan yang ditempuh setiap tetua agung. Katakan padaku, tetua, Anda dulu juga seperti saya, bukan? Atau apakah selalu ada tetua agung yang menjaga Anda dari segala kesulitan dan menunjukkan jalan yang benar? Seseorang di level Anda akan lebih tahu daripada siapapun bahwa kekuatan datang bersama pengalaman dan kesulitan. Mereka yang membujur jalan yang mudah pasti biasa-biasa saja. Jadi, saya ingin mengikuti jejak tetua dan membuat serikat bangga pada saya, bukan orang-orang. Saya harap para tetua hanya akan menonton dan tidak melakukan apapun. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Bahkan jika saya binasa, saya akan selalu mengingat kebaikan yang ditunjukkan semua orang kepada saya hari ini, bahkan sebagai hantu persatuan. Kata-kata White yang penuh gairah dan kata-kata yang benar bergema di sekitar yang sunyi, dan mereka berhasil menggerakkan hati setiap orang, terutama kelima tetua tinggi itu. Seperti yang dikatakan White, mereka naik pangkat dengan usaha mereka sendiri, terutama para tetua tinggi sebelum mereka. Tidak selalu ada tetua tinggi untuk melindungi mereka atau sektor untuk ras. Segala sesuatu memiliki awal, dan pada awalnya, semua orang sama. Mereka lupa mengapa mereka mulai berkultivasi setelah mereka merasakan otoritas dan mengubah serikat menjadi taman bermain mereka untuk permainan rasial yang konyol. Serikat adalah untuk semua orang, dan semua orang untuk serikat. Tetua tinggi iblis menggumamkan kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri serikat. Hati semua orang tersentak mendengar kata-kata itu, yang sebelumnya terdengar kosong, tetapi sekarang mereka bisa merasakan bahwa mereka agak memahami makna di baliknya. Kemudian mereka melihat manusia yang berdiri dengan keras kepala di sana dengan ekspresi tegas, dan ambisinya setinggi langit. Tetapi dia ingin mencapai ambisi itu melalui usahanya sendiri, bukan dengan melangkahi orang lain. Ini menggerakkan hati keempat pendatang baru itu, dan mereka memandang White dengan kekaguman dan rasa hormat yang sejati. Tetua tinggi ke-10 menatap White, yang memiliki kepahitan dan enggan di matanya, seolah-olah dia sedang melawan godaan dengan segala yang dimilikinya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu manusia sepertimu, seorang pria kecil yang bisa meyakinkanku. Aku hanya berharap kau tidak akan berubah seperti kami. Dia mendesah sedih saat mengingat sesuatu dari masa lalu dan menggelengkan kepalanya sebelum dia tiba-tiba berubah menjadi garis gelap dan menghilang dari tempatnya. Dia pergi. Aku akan mengawasimu, pria kecil. Iblis itu juga pergi setelah mengucapkan kata-kata ambigu itu. Ketiga lainnya juga pergi setelah mengucapkan kata-kata halus, tetapi mereka tidak lagi membujuk White. Mereka semua berpikir bahwa karena dia bisa menolak mereka dan tetap setia pada jalannya, dia bukanlah seseorang yang bisa terlibat atau terganggu oleh masalah ras. Di mata mereka, seorang junior gerbang jiwa tidak akan pernah bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dari mereka, dan itulah sebabnya mereka sepenuhnya yakin bahwa White tidak akan bergabung dengan mereka atau manusia. Dia memiliki hati seorang kultivator sejati. Tetapi itu tidak berarti mereka akan berhenti mengganggunya. Lingkungan serikat terlalu kompetitif, terutama bagi orang-orang yang tinggal di luar sektor.
Mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya. Jika White menunjukkan tanda-tanda tergelincir, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, terutama jika bakatnya ternyata seperti yang mereka duga. Adapun keempat, orang lainnya yang lewat bersamanya, para tetua tinggi itu bahkan tidak melihat mereka karena mereka hanya tertarik pada White. Sekarang, hanya 10 tetua serikat yang tersisa, dan mereka cukup tercengang tentang seluruh situasi ini ketika mereka melihat manusia muda yang bahkan telah meyakinkan tetua tinggi dengan kata-katanya. Pada akhirnya, mereka tahu mereka tidak dapat mempengaruhi pemuda ini juga karena mereka memutuskan untuk melakukan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima wanita dari domain bulan membawa kedua gadis dari kelompok itu menuju Gunung Perak. Sementara kelima pria itu menyelimuti ketiga anak laki-laki itu dan terbang menuju Gunung Emas. Elder Willy akhirnya tidak bisa tinggal diam saat dia berkata kepada White, "Anak kecil, harus kukatakan kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Kau mungkin akan menyesalinya seumur hidupmu. Tentu saja aku akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku, Elder." White berkata dengan sungguh-sungguh. Joseph merasa jauh lebih rumit daripada siapapun karena dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya bagi manusia untuk mengendalikan keserakahan mereka, namun pemuda ini telah melakukannya. Namun, bagi S, itu hanyalah sandiwara kecil. Dia memanfaatkan pesonanya sepenuhnya serta menggunakan keterampilan aktingnya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir ini. Alasan dia tidak ingin masuk ke sektor manapun adalah dia tidak ingin berada di bawah pengawasan terus-menerus orang-orang ini. Sementara dia juga ingin mereka memiliki kesan yang kuat tentang karakternya. Dengan cara ini, dia akan bebas serta tampak terlalu saleh di mata semua orang, dan tidak ada yang akan mencurigainya akan datang. Di kaki Gunung Emas itu terdapat gerbang Gunung Emas yang megah. 5 tetua serikat dan 3 mahasiswa serikat mendarat beberapa meter dari gerbang ini, yang dikenal sebagai gerbang matahari karena di belakang mereka terdapat wilayah matahari. S mengamati semuanya dengan saksama saat datang ke sini, terutama Gunung Perak, yang tampak lebih dekat di kejauhan dengan Gunung Emas. Namun sekarang setelah dia mendekat, dia tahu kedua gunung ini setidaknya berjarak lebih dari 100 mil dari satu sama lain. Dia bahkan tidak dapat melihat ujung gunung wilayah matahari dari sini karena ukurannya yang sangat besar. Satu hal yang dia perhatikan adalah cincin awan yang tampaknya terbentuk secara alami tetapi sekarang tidak lagi. Ada total 5 cincin awan yang terlihat pada 5 ketinggian berbeda dari gunung wilayah matahari sementara puncaknya sepenuhnya terbungkus dalam lapisan awan tebal. S tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan awan yang mengelilingi tangga pendakian dan lebih waspada terhadap wilayah matahari ini. Pada saat ini, gerbang matahari perlahan terbelah, membuat tanah di bawah semua orang bergetar, dan Ki dengan kepadatan tinggi langsung menyapu semua orang. Tempat macam apa yang bisa memiliki Ki yang begitu padat? Pikir S dengan heran. Baiklah, bocah kecil, ikutlah denganku. Ayo pergi, aku akan membawamu ke keluargamu. Clarence berkata tanpa ekspresi sambil menatap pemuda iblis itu, dan tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, dia menyelimutinya dengan Ki-nya lalu memerintahkan pedang terbangnya, berubah menjadi garis, dan menghilang di balik gerbang matahari. Namun sebelum dia pergi, dia menatap White dengan penuh arti. Semoga berhasil. Aku harap kalian tidak akan mengecewakan kami, terutama kau, White. Tetua iblis tersenyum penuh arti sebelum dia juga pergi. Pemburu itu hanya mengangguk pada semua orang sebelum dia pergi juga. Joseph, yang diam selama ini, akhirnya berbicara sambil menatap White dengan serius. Aku tidak tahu apakah aku harus senang karena kau menolak undangan. Orang-orang itu atau malu dengan ketidakmampuan manusia dalam persatuan dan kurangnya minat tetua tertinggi. Tapi aku senang kau tidak pergi bersama mereka. Meskipun tahu jawabannya, aku tetap ingin mengundangmu ke sektor manusia, dan tidak seperti mereka, aku tidak bisa menjanjikan apapun kecuali perlindunganku. Dia mendesah sedih sebelum menatap Clay juga, sedangkan untukmu, karena keluargamu adalah keluarga nomor 1 di sektor manusia, aku ingin kau ikut denganku. S menatap Joseph dan membungkuk sebelum berkata dengan penuh rasa terima kasih, tetapi aku akan tetap menepati janjiku dan melewati setiap kesulitan sebelum suatu hari aku bertemu denganmu lagi, tetua. Clay menatap White dengan tatapan rumit di matanya sebelum dia menatap Joseph, yang menatap White dengan sedih, tetapi sedikit kekaguman hadir jauh di dalam. Clay kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Elder, saya ingin melakukan hal yang sama seperti Brother White di sini.
Saya akan melewati area umum. S ingin memutar matanya ke arah pria ini tetapi tetap tenang karena dia tahu Clay murni didorong oleh emosinya dan ingin menjadi seperti dia. Tetapi bisakah dia? Joseph menatap Clay dengan sedikit rasa terima kasih, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda tidak punya pilihan dalam hal ini. Seperti iblis itu, keluarga Anda tinggal di suatu sektor yang berarti Anda tidak akan diberi akses ke area umum. Area umum ditempatkan untuk mereka yang tidak memiliki dukungan di sektor tersebut atau jika Anda tidak memiliki lebih dari 10 anggota keluarga yang sudah tinggal di sektor tersebut. Tetapi saya khawatir keluarga Atlas Anda tidak sederhana karena High Elder juga berasal dari keluarga Anda, jadi Anda memiliki hak istimewa karena menjadi garis keturunannya. Ini dilakukan, jadi siswa di tempat umum memiliki lebih banyak sumber daya. Selain itu, area sektor swasta hanyalah bagian dari domain matahari dalam, yang berada di balik lingkaran pertama awan, seperti yang bisa kau lihat, dan paling dekat dengan domain inti di balik lingkaran ketiga awan. Jadi, kau akan segera melihatnya. Aku yakin itu. Joseph tersenyum saat menjelaskan ketika dia melihat ekspresi Clay meredup. Pertimbangkan saja. Aku memberimu awal yang baik. Aku akan segera menemuimu. White akhirnya berbicara dengan penuh semangat bertarung. Hahaha, aku suka bocah ini. Kau bisa menemukanku di sektor kurcaci begitu kau memasuki domain dalam. Aku tetua serikat ke-21 dari ras kurcaci, Willy, dan aku pandai besi rahasia kelas 6. Aku akan membuatkanmu senjata gratis. Willy tertawa terbahak-bahak saat tiba-tiba melemparkan sesuatu ke S. S melihat itu adalah lencana persegi panjang hitam dengan ukiran, Runic Smith Willy, di atasnya. Willy berkata sambil tersenyum, tunjukkan saja kepada siapapun di sektor kurcaci, dan mereka akan tahu kemana harus mengantarmu. Joseph menatap Willy dengan penuh arti sebelum dia juga mengeluarkan kertas jimat kuning dan memberikannya kepada S. Ini adalah jimat pesan dengan tanda kiku. Gunakan saja kimu, dan itu akan mulai terbakar, dan kemudian kamu dapat merekam pesan apapun dalam satu tarikan napas waktu, dan aku akan menerima pesan itu. Jika aku punya pilihan, aku bisa memberimu harta, tetapi aku tidak bisa melakukan itu kecuali kamu menjadi murid pribadiku, yang tidak akan kamu lakukan. Jadi, aku hanya bisa meninggalkanmu dengan jimat pesan ini. Gunakan saja kapan saja kamu membutuhkan bantuanku. Jangan ragu. S langsung terpesona oleh jimat pesan ini yang sangat berbeda dari kubus komunikasi, dan tampaknya lebih dapat diandalkan dalam berbagai kasus. Selain itu, dia bisa tahu jimat ini hanyalah jimat kelas 1 tinggi. Terima kasih, aku akan mengingat kata-katamu. White membungkuk kepada kedua tetua itu sambil meletakkan kedua benda itu di dalam cincin penyimpanannya. Hal ini membuat kedua pria itu senang karena mereka takut si kecil ini akan menolak bantuan mereka juga. Namun, mereka terlalu banyak berpikir karena kedua hal ini hanya berguna jika dia menggunakannya. Baiklah, aku akan menunggumu, Saudara White. Clay akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pertama kalinya dia menyesal menjadi bangsawan karena dia benar-benar ingin mengikuti jejak pria ini. Kau hanya perlu melewati gerbang matahari, dan seorang sarjana serikat akan membawamu ke tempatmu dan memperkenalkanmu pada tempat-tempat umum. Aku berharap dapat segera melihatmu di wilayah dalam. Joseph tersenyum karena dia sekarang merasa puas dengan White. Dia kemudian menyelimuti Clay dengan kinya dan pergi bersama Willy sebelum mereka mengangguk pada White sebagai ucapan selamat tinggal. Sekarang S berdiri sendirian di pintu masuk wilayah matahari sementara dia melihat sekelilingnya, yang dipenuhi dengan hutan lebat, dan ketika dia melihat peta takdir, peta itu masih hitam seperti tinta. Kurasa semua ini berjalan dengan baik. Namun, tempat ini masih tersembunyi di balik kegelapan. Aku perlu memikirkan solusi untuk berjaga-jaga jika aku tidak menemukan sesuatu yang berguna di wilayah matahari juga. S berpikir dengan tatapan dingin di matanya sebelum dia melangkah menuju gerbang emas yang terbuka. Namun, saat S melewati gerbang, suara statis sistem berdering sementara antar muka yang tidak terduga muncul, yang membuat S terpaku di tempatnya. Sama dengan. Sistem mendeteksi host telah menemukan rahasia inti surga langit fana. Semua kondisi telah terpenuhi. Semua misi aktif telah dibatalkan oleh sistem. Konsekuensi, semua hadiah yang termasuk dalam misi aktif sekarang dapat dibeli dari toko sistem. Tanda hubung. Meluncurkan misi surga pertama pencuri surga. Sama dengan.
Apa? Es tercengang oleh pemberitahuan ini, terutama yang terakhir. Sebelum Es dapat menanyakan apa yang terjadi, antarmuka berubah lagi, dan misinya terungkap, yang membuat matanya terbelalak. Sama dengan. Misi pencuri surga, langit fana surga. Sinopsis, pencuri surga memiliki tugas serius untuk mencuri dari surga, yang mencakup rahasia inti surga. Rahasia-rahasia ini bisa berupa apa saja dan di mana saja. Tetapi begitu pencuri surga semakin dekat dengan rahasia-rahasia ini, pencuri surga tidak dapat mundur tanpa mengambil rahasia itu atau mati saat mencobanya. Tanda hubung. Tipe misi, pencuri surga. Prinsip 1. Misi pencuri surga memiliki kondisi misterius yang semuanya akan terkunci. Akan ada prasyarat tertentu sebelum host dapat membuka kondisi misterius dan semua informasi tentang kondisi tersebut. Prinsip 2. Total kondisi misi pencuri surga tidak diketahui, dan akan bertahan hingga sistem membocorkan kondisi rahasia surga terakhir dan prasyarat untuk mengaktifkannya. Prinsip 3. Setiap kondisi misterius akan memiliki prasyarat, periode waktu misi, dan hadiahnya sendiri. Prinsip 4. Kegagalan bukanlah pilihan, hukuman karena gagal dalam kondisi apapun adalah kematian. Prinsip 5. Selama misi pencuri surga, pencurian apapun yang dilakukan akan memberi hadiah bonus poin pencuri 2x. Prinsip 6. Item acak baru akan muncul di toko sistem setelah setiap penyelesaian kondisi misterius untuk membantu pencuri surga dalam memperoleh rahasia surga. Prinsip 7. Token misi lengkap tidak berlaku selama misi pencuri surga. Sama dengan. Ekspresi S sangat suram ketika dia melihat sinopsis serta prinsip 4. Sistem, apakah kau ingin membunuhku? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan muram, tetapi suaranya terkubur di bawah suara sistem dan antarmuka baru. Sama dengan. Rapide Alpha Ennua Komisi. Pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius 1. Terkunci, tidak diketahui. Prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius ini. 1. Alam keempat dalam perkawinan dan jiwa. Status, lengkap. 2. Peringkat pembongkar pencuri surga, kelas 5. Status, belum lengkap. Waktu untuk menyelesaikan prasyarat, 1 tahun. Hukuman, kematian. Catatan, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan prasyarat. Sama dengan. Ekspresi S sangat gelap saat dia melihat hukuman misi tersebut. Meskipun prasyaratnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi, dia tidak senang dengan misi mematikan yang tiba-tiba ini. Sistem, omong kosong macam apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Jika kamu ingin mendorongku sampai mati, lakukan saja. Tidak perlu bermain lama-lama. S dengan dingin menyampaikan pikiran suramnya. Ini adalah kedua kalinya dia mendapat misi dengan hukuman mati, tetapi misi ini sama sekali tidak seperti misi pertama. Misi ini terkait dengan beberapa rahasia inti surga itu sendiri. Lebih jauh lagi, misi ini juga ada hubungannya dengan menjadi pencuri surga. Jika ini terjadi di waktu lain, S tidak akan begitu marah. Tetapi dia ingin meninggalkan tempat ini untuk menyelamatkan Alina, jadi dia tentu saja marah tentang sistem yang mempermainkannya saat ini. Karena misi ini dipicu di tempat ini, maka itu berarti misi ini ada hubungannya dengan Union, dan dia ingin meninggalkan tempat ini, bukan tinggal di sini untuk menyelidiki misteri-misteri ini. Sistem itu menjawab pada saat ini tanpa emosi apapun di balik suaranya yang statis. Misi pencuri surga sangat penting bagi pencuri surga. Setiap pencuri surga harus melalui misi-misi ini jika mereka ingin menang. Ketika seorang pencuri surga lahir, mereka menjadi musuh bebuyutan surga dan sejak saat itu, yang terakhir bertahan adalah pencuri surga atau surga. Host telah memilih jalan ini dan tidak dipaksa oleh siapapun. Jika host ingin bertahan hidup lebih lama, sistem menyarankan untuk menyelesaikan misi ini, atau tidak akan ada gunanya hidup lagi karena kematian akan datang pada akhirnya. Jadi, tidak masalah jika datang lebih awal. Jalan pencuri surga hanya maju, arah lain mengandung kematian. Ini adalah konsekuensi sebenarnya dari memiliki kekuatan untuk mencuri dari surga. S terdiam karena dia tidak memiliki kata-kata untuk membantah sistem lagi karena sistem itu benar. Tidak ada yang memaksanya untuk memilih jalan ini. Dia adalah orang yang memutuskan untuk berjalan di atasnya ketika dia memutuskan untuk mencuri dari surga. Sejak hari itu dan seterusnya, perjalanannya ke titik ini tidak pernah mudah,
dan dia menjadi seperti sekarang ini karena dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Kemarahannya sedikit mereda, tetapi itu tidak berarti dia akan melompati tebing tanpa mengetahui apa yang ada di sana. Jadi, dia bertanya, setidaknya beritahu aku apa rahasia surga ini, dan mengapa itu begitu penting, dan mengapa kamu tidak bisa mengungkapkan detailnya seperti setiap misi lainnya. Host hanya perlu tahu apakah rahasia surga adalah kunci untuk bertahan hidup pencuri surga. Adapun mengapa sistem tidak dapat mengungkapkan semua rinciannya, itu karena rahasia surga tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali penghalang yang menyembunyikannya menjadi lemah hingga rahasia surga menjadi jelas. Petik 2. Selama tuan rumah melengkapi persyaratan misterius itu, ini akan melemahkan penghalang yang menyembunyikan rahasia inti surga, dan baru setelah itu Anda dapat mengetahui persyaratan terakhir untuk mendapatkan rahasia surga itu. Bahkan mengetahui kondisi untuk melemahkan penghalang itu tanpa menguasai skill pencuri surga sama saja dengan kematian. Itulah sebabnya setiap misi mengandung hukuman mati karena saat tuan rumah mengetahui tentang kondisi misterius itu, kamu hanya akan memiliki waktu tertentu untuk memenuhinya sebelum kamu menarik perhatian natural order dan kemudian mati dengan cara yang memilukan hati segera setelahnya. Jadi, setidaknya sistem bisa membuatnya tidak menyakitkan. S benar-benar terdiam ketika mendengar alasan sebenarnya di balik semua ini, jadi, aku bisa mati dengan menyakitkan atau tanpa rasa sakit jika aku mengacau, kan? Dia bertanya dengan ekspresi menyesal. Ini benar-benar bukan hasil yang dia harapkan, tetapi dia tahu, seperti yang dinyatakan sistem sebelumnya, bahwa kematian akan datang pada akhirnya jika dia tidak menjadi lebih kuat, jadi apa gunanya hidup sedikit lebih lama dalam ilusi. Tepat sekali. Hei, kenapa kamu berdiri di sana tertidur? Minggir, dan biarkan gerbang mendekat. Sebuah suara bingung terdengar saat ini, membangunkan Es dari linglungnya. Dia melihat iblis berjubah hijau berdiri beberapa meter darinya, menatap Es dengan muram. Warna jubahnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang sarjana serikat. Es akhirnya ingat bahwa dia begitu terkejut dengan misi mematikan ini sehingga dia hampir lupa bahwa dia belum sepenuhnya melewati gerbang matahari. Maafkan aku, senior, aku terpesona oleh domain matahari yang lebih agung, jadi aku tercengang saat itu juga. White tersenyum kecut saat dia masuk. Dalam hati, Es berpikir dengan sedih, ya, kurasa ini akan terjadi cepat atau lambat, dan karena sistem mengatakan rahasia ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupku, aku harus mendapatkannya karena tampaknya, aku sama saja dengan mati. Satu-satunya hal baik yang terjadi darinya adalah aku mendapatkan semua hadiah dari misi berantai terakhirku di toko sistemku sekarang, dan sila kelima dan keenam juga menguntungkanku. Es merasa agak lebih baik saat dia menahan keinginannya untuk membuka toko sampai dia menemukan tempat di tanah umum. Serikat pedang matahari dan bulan bagaikan kekaisaran yang terbagi menjadi 5 wilayah besar dari satu gunung emas raksasa. 5 lingkaran awan menandai kelima wilayah ini dan juga memisahkannya satu sama lain. Wilayah serikat yang umum berada di wilayah matahari terluar dan juga wilayah pertama yang berada di kaki gunung emas. Tempat ini adalah titik awal bagi semua siswa serikat yang bukan dari garis tetua serikat. Namun, tidak ada kota di tempat ini, tetapi tanah dibagi menjadi 3 sektor, sektor kehidupan, sektor kultivasi, dan sektor penegak serikat. Meskipun ini terdengar kecil, setiap sektor berisi setidaknya lebih dari 300 mil tanah yang kaya akan ki. Es tidak terlalu optimis setelah mengetahui semua ini karena sekarang dia memiliki pedang yang tergantung di atas kepalanya dengan sehelai rambut, dan nama pedang Damokles ini adalah misi pencuri surga. Dia sekarang bahkan menyesali telah melangkah ke tempat ini, tetapi dia tahu cepat atau lambat dia harus melalui ini karena ini adalah masalah hidup dan matinya. Saat itu, dia mungkin bahkan tidak tahu tentang apa itu rahasia surga atau bahwa itu penting untuk kelangsungan hidupnya. Dia dituntun ke sini oleh peta takdir, yang berarti itu penting baginya. Apapun yang harus dia lawan, tetapi sistemnya serius kali ini. Jika dia tidak mengaktifkan misi ini, dia mungkin bahkan tidak tahu mengapa dia mati secara tidak adil. Setidaknya sekarang, dia tahu ada semacam bahaya yang akan merenggut nyawanya. Dia perlu membuat rahasia surga ini menang. Es bahkan ingat bagaimana Moira telah memperingatkannya tentang beberapa bencana yang akan datang ketika dia bertemu Livia. Tetapi dia masih tidak tahu apakah bencana ini adalah yang ditunjukkan oleh sistem atau sesuatu yang lain. Setidaknya dia tahu kapan titik takdir Livia berubah menjadi emas berkilauan lagi.
Itu berarti dia akan membutuhkannya. Tetapi saat ini, dia masih berada di ruang pencurinya, melayani Eva, dan Cirrus seperti pelayan yang baik, jadi dia tidak punya cara untuk mengetahui apakah titik takdirnya telah berubah warna lagi tanpa mengeluarkannya. Tetapi dia tidak berani mengajaknya keluar bahkan jika dia punya kesempatan karena dia berada di serikat, dan tempat ini masih diwarnai hitam. Dia bisa saja diawasi terus-menerus setelah dia masuk. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Setidaknya tidak sampai dia benar-benar yakin tidak diawasi atau jika dia akan memicu sesuatu jika ada orang yang tidak terdaftar muncul di tempat ini. Dengar, pemula, karena kamu tidak dibawa oleh para tetua, maka ini berarti kamu tidak memiliki garis keturunan tetua yang mendukungmu di wilayah matahari bagian dalam. Selain itu, kamu berasal dari ras manusia, dan jenismu dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di wilayah matahari bagian luar. Jadi, saya sarankan untuk mencoba bergabung dengan perusahaan persatuan 3 besar, yaitu ras iblis, dan pemburu. Kami menyebut mereka 3 besar di sini. Namun, bergabung dengan perusahaan 3 besar tidaklah mudah. Anda harus setidaknya berada di peringkat 10 juta dalam peringkat menara kultivasi. Hanya dengan begitu perusahaan 3 besar itu menunjukkan minat pada Anda. Iblis yang memimpin S menuju sektor kehidupan memberi saran setelah dia menjelaskan tentang partisi domain matahari, yang juga ada di peta yang diberikan S saat melewati pintu masuk, untuk memulai. Dia hanya melakukan tugasnya sebagai pemandu bagi siswa baru, yang sebenarnya adalah misi tingkat rendah yang muncul entah dari mana beberapa saat yang lalu, dan dia dengan cepat menerimanya karena itu seperti mendapatkan pahala persatuan gratis. Namun, S telah mencaplok semua ingatan iblis karena dia hanya seorang kultivator alam sungai Ki Puncak. Jadi, dia tahu apa itu perusahaan dan tentang 3 besar seperti iblis ini. Perusahaan itu seperti tim pemburu yang dibentuk oleh anggota wilayah kekuasaan matahari luar untuk menyelesaikan misi dan mengumpulkan berbagai sumber daya atau bahkan mengendalikan wilayah yang kaya di sektor kultivasi. Tempat ini sama sekali tidak damai karena perebutan sumber daya yang sengit terjadi di sektor kultivasi, dan sekelompok besar individu mengendalikan sumber daya tersebut. Sebagian besar perusahaan ini dikendalikan oleh sarjana serikat atau instruktur serikat yang gagal lulus ujian masuk untuk memasuki wilayah matahari bagian dalam. Beberapa instruktur serikat sengaja tinggal di wilayah luar dan menimbun banyak sumber daya kultivasi untuk diri mereka sendiri dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan superior mereka. Karena mereka tahu tingkat kekuatan wilayah dalam terlalu tinggi bagi mereka, dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan silsilah tetua serikat atau silsilah tetua tinggi serikat sama sekali. Mereka terlalu terbiasa hidup seperti Raja Gunung, jadi mereka tidak akan meninggalkan wilayah luar tanpa batas waktu dan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan bawahan sehingga mereka dapat menimbun lebih banyak sumber daya dan mengendalikan lebih banyak wilayah di sektor kultivasi. 3 besar juga bersinar di sini, terutama iblis, karena, untuk beberapa alasan, iblis memiliki akses penuh ke warisan darah mereka, tidak seperti di wilayah fana, di mana mereka bahkan tidak tahu tentang kekuatan sejati garis keturunan mereka. Dengan semua informasi ini, S mengabaikan iblis itu, yang membuat orang lain itu semakin senang karena kurangnya pertanyaan berarti dia hanya perlu mengirimnya ke sektor kehidupan dan tidak perlu membuang-buang waktu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan acaknya karena itu juga merupakan bagian dari misinya. Jika dia tahu S tahu tentang di mana dia menyembunyikan harta karunnya yang diam-diam dia curi dari perusahaan menengahnya, dia tidak akan merayakannya sama sekali. Meskipun demikian, harta karun itu hanyalah sampah bagi S sekarang. Padahal, sebenarnya, S sedang menghubungi seseorang yang mungkin berguna dalam kesulitannya saat ini sambil berjalan menuju sektor kehidupan. Suara S bergema di suatu tempat di rumah pencurinya saat ini, Freya, kamu ada waktu untuk mengobrol. Saat ini, Freya dikelilingi oleh aura aneh dan mengancam saat dia duduk dalam posisi lotus, dia adalah perwujudan dari penyihir jahat. Lebih jauh lagi, di depannya melayang 2 buku, satu memiliki halaman abu-abu gelap dengan simbol hitam, dan itu memancarkan aura yang sangat menyeramkan, sementara buku lainnya hitam pekat dan dipenuhi dengan rune merah tua yang misterius. Kedua buku ini dihubungkan oleh benang ki hitam tembus pandang di tengahnya, dan sisi lain dari kedua buku tersebut memiliki 2 benang ki lagi yang terhubung langsung ke titik hitam yang bersinar di atas glabella Freya. Menciptakan segitiga. Lebih jauh lagi, rune pada halaman abu-abu gelap itu menghilang bersama dengan pecahan halaman abu-abu gelap itu, dan dengan demikian,
rune merah tua misterius baru muncul di halaman hitam itu. Namun, proses itu terhenti saat Freya membuka matanya, dan arus hitam mengalir melalui matanya, dan sepasang mata yang menyihir itu tampak sangat jahat. Bibirnya yang memikat melengkung membentuk senyum menawan saat dia berbicara. Apa yang bisa saya bantu, pemimpin? Saya pikir Anda melupakan saya. Setelah kepercayaan dirinya hancur oleh metode kultivasi es yang menantang surga, itu adalah pertama kalinya mereka berbicara lagi. Bolehkah saya melihat ke dalam ruang kultivasi Anda? Suara es terdengar lagi. Dia tidak suka menyelinap di ruang pribadi anggota rumah pencurinya, terutama karena mereka semua adalah wanita. Dia tidak ingin terlihat seperti orang menjijikkan seperti yang Inter katakan. Dia, sekarang bahkan lebih berhati-hati karena Eva sudah bangun dan akan segera memasuki rumah pencuri itu. Senyum Freya melebar, bukankah Anda seorang pria sejati? Anda dapat melihat kapan saja Anda mau. Anda memiliki izin saya, dia berkata dengan nada menggoda. Es kemudian akhirnya melihat ke dalam ruang pribadinya ketika dia melihat Freya. Dia tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasa. Adapun mengapa dia tidak tahu, dia bisa merasakan bahwa wanita itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan dia tampak lebih seperti orang yang rendah hati. Jika bukan karena aura aneh dan menyeramkan yang terpancar darinya dan kecantikannya yang memikat, dia akan tampak seperti peri. Es juga memperhatikan dua buku yang melayang di depannya dan juga memperhatikan halaman yang setengah menghilang dari buku abu-abu gelap dan halaman yang setengah terisi dari buku hitam. P Alpha N Alpha Nonus 1, SOM, bisakah Grimoire kegelapan benar-benar menyerap Grimoire leluhurmu? Dan apakah kamu setuju dengan itu? Es bertanya dengan heran. Dia tahu buku-buku itu dengan cukup baik, terutama yang berwarna abu-abu gelap karena itu adalah Grimoire leluhur dari ras penyihir yang sama yang dia curi dari pelelangan iblis kehidupan, dan setelah mempelajarinya beberapa saat, dia mengembalikannya kepada Freya karena tidak berguna baginya. Freya menjawab tanpa bermaksud menyembunyikannya dari Es, Grimoire kegelapan adalah salah satu dari jenisnya, dan memiliki kemampuan untuk melahap Grimoire lain dan semua mantra dalam Grimoire itu, mengubahnya menjadi mantranya sendiri, belum lagi lebih kuat dari yang asli. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin saat ini, selain itu, Grimoire kegelapan hanya dapat digunakan olehku, dan sekarang itu seperti hatiku. Semakin kuat sihirku. Yang terpenting, kultivasiku tampaknya juga meningkat dengan penyerapan Grimoire leluhur. Jadi, ya, aku baik-baik saja dengan menjadikan Grimoire ini sebagai batu loncatanku. Setelah mendengar jawaban Freya, Es tidak menyelidiki masalah Grimoire gelapnya. Selama dia tidak mengganggu rumah pencuri, dia tidak akan mengganggu tindakannya. Baiklah, aku bisa merasakan kau akan segera masuk ke alam manifestasi embrio jiwa, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan penyerapan Grimoire rasmu. Es berkomentar dengan dingin. Petik 2, kau tetap bersemangat seperti biasanya, pemimpin. Freya terkekeh dengan menawan, jadi, kau di sini bukan hanya untuk memeriksaku, kan? Karena jika kau di sini, maka aku benar-benar merasa tersanjung. Ucap Freya genit. Es tidak berminat untuk menuruti keinginannya, jadi dia menyatakan tujuannya menghubunginya. Selama kau di tempat ini, aku tahu kau baik-baik saja. Tujuanku mengganggumu adalah aku ingin kau menggunakan kemampuanmu untuk menyusup ke tempat yang sangat berbahaya. Kau hanya perlu melakukan tugasmu, seperti mengumpulkan informasi, menemukan orang-orang lemah, dan menebar perselisihan saat dibutuhkan. Tentu saja, kau harus melakukannya sambil tetap berada di rumah pencuri. Mata Freya berkilat aneh, apa kau sudah sampai di benua angin biru? Sedikit keterkejutan melintas di matanya, sepertinya Inter telah memberitahumu tentang tugasnya saat ini. Yah, wajar saja bagi kita sesama anggota untuk saling menjaga dan mengawasi kesejahteraan mereka. Dia satu-satunya yang tidak ada di rumah pencuri saat ini, jadi wajar saja jika aku meneleponnya sesekali untuk menanyakan situasinya. Freya berkata sambil tersenyum. Cukup adil. Es tidak bertanya lebih jauh dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, aku masih belum mencapai benua angin biru. Sebaliknya, aku telah menemukan tempat yang lebih misterius yang disebut Persatuan Pedang Matahari dan Bulan. Es kemudian mengungkapkan bagaimana dia menemukan persatuan yang tersembunyi jauh di dalam kabut tebal radiasi Ki di suatu tempat di lautan yang tak berujung. Dia ingin Freya mengetahui segalanya sehingga dia tahu apa yang akan dia lakukan dan seberapa berbahayanya hal itu. Freya benar-benar terperangah oleh kejadian yang tak terduga ini. Namun,
dia juga terpesona oleh tanah misterius yang tersembunyi di bawah radiasi Qi dan tempat semua ras di dunia hidup bersama. Hei, kita di sini. Cek, cek, kau akan menderita karena kurangnya perhatianmu. Suara iblis itu berdering saat ini, menarik perhatian Es. Es kemudian memberitahu Freya untuk menunggu dan menyerap semua informasi sebelum dia kembali. Saat ini, mereka berdiri di depan gedung abu-abu 10 lantai dengan desain kuno sementara penghalang Qi hitam berada di kedua sisi seperti dinding. Dia tidak dapat melihat apapun di balik tembok Qi, dan satu-satunya jalan masuk adalah gedung ini. Es langsung tahu dari ingatan iblis ini bahwa bangunan ini adalah gedung pendaftaran sektor kehidupan di mana dia akan dialokasikan sebagai penghuni di tempat ini. Tempat apa ini? Es berpura-pura kagum dengan pemandangan aneh itu. Iblis itu terkekeh dengan sedikit rasa jijik dan berkata, kurasa bagi kalian para bajingan kecil dari wilayah fana, tempat ini benar-benar seperti mimpi. Ini adalah penghalang masuk ke sektor kehidupan di wilayah matahari terluar. Dan area antara gerbang matahari dan tempat ini seperti halaman masuk. Wilayah sebenarnya terletak di balik penghalang ini, dan satu-satunya jalan masuk ke dalam atau keluar adalah 4 jalur masuk di sekitar kaki gunung matahari. Dan ada juga 4 gerbang wilayah matahari di sekitar jalur yang ditemukan ini. Setiap gerbang matahari terpisah satu sama lain setidaknya sejauh 100 mil. Kalian telah masuk dari gerbang matahari barat, yang paling dekat dengan wilayah bulan, jadi ini hanya bisa berarti harus ada seorang manusia perempuan yang lulus ujian masuk bersama kalian. Ngomong-ngomong, jika kalian meninggalkan sektor kehidupan untuk misi apapun dan kemudian ingin kembali, maka aku sarankan untuk tidak pernah menyentuh dinding hitam itu, atau kalian akan berubah menjadi abu dalam satu tarikan napas. Oh, dan jika kau kehilangan token serikatmu dan kemudian mencoba masuk atau keluar gedung ini, kau juga akan dihukum berat. Hanya dengan token serikat kau dapat melewati gedung ini, dan itu juga tidak gratis. Hanya selama misi yang diperlukan untuk keluar dari jalan ini kau dapat masuk atau keluar tanpa membayar jasa serikat. Sekarang simpan token serikatmu di tanganmu, dan ayo pergi. Karena kau baru, kau akan mendapatkan tempat tinggalmu saat kau memasuki gedung ini. Iblis itu menjelaskan tanpa nada sebelum dia bergerak sambil mengeluarkan token serikatnya dan memegangnya erat-erat. Es melakukan hal yang sama, dan mereka berdua bergerak menuju gedung kuno itu. Saat mereka berada beberapa meter dekat dengan gedung itu, token serikat mereka mulai bersinar sebelum suara pintu terbuka yang keras terdengar, yang berasal dari gedung di depan. Saat pintu dibuka, aula putih kosong muncul tanpa tangga atau apapun meskipun gedung itu memiliki 10 lantai. Iblis itu, diikuti oleh Es, memasuki gedung itu sementara token mereka berkilauan di tangan mereka. Sarjana serikat, Zarker, tiket masuk gratis. Siswa serikat, putih, masuk baru. Anda telah ditetapkan sebagai penghuni gua kelas 3 di Union Student Living Rain, area kelas 3. Penghuni gua nomor XXXXXX telah didaftarkan ke Union Student Wide. Kartu masuk 1 kali Anda telah habis. Anda boleh masuk sekarang. Suara ini adalah suara yang sama yang didengar Es dari tangga pendakian. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke area kelas 3 wilayah mahasiswa Union. Setelah itu, Anda sendiri yang akan pergi. Zarker mencibir sambil berjalan menuju pintu masuk yang baru dibuka tepat di depan mereka. Alpha Glass Novel petik terbalik C, Om S mengikutinya dari belakang sambil melihat bagian dalam aula kosong itu, yang sangat biasa saja, tetapi dia tahu itu jauh dari kata biasa. Hanya dengan menghirup udara di tempat ini saja, S merasa seperti telanjang, karena semua tentang dirinya hampir terekspos. Tanpa sistem itu, dia takut bahkan isi cincin penyimpanannya akan terekspos sepenuhnya di dalam ruang gedung ini. Perasaan ini hanya bertahan sampai dia keluar ke sisi lain. Saat Es berjalan keluar gedung, jalan menanjak emas yang luas dikelilingi oleh hutan rimbun dengan pohon-pohon tinggi muncul. Jalan setapak itu mengarah ke atas di Gunung Emas. Zarker tetap mengabaikannya karena dia sudah terlalu sering melihat pemandangan ini karena dia sudah terbiasa. Jadi, dia membalikkan tangannya, dan pedang perak panjang muncul di tangannya sebelum dia melepaskannya dan saat berikutnya, rune biru bersinar di atasnya sebelum tiba-tiba melayang di udara, tepat sebelum perlahan-lahan mulai melayang turun hingga mencapai panjang kaki Zarker. Dia menginjak pedang terbang itu sebelum pedang itu mulai mengembang, berubah menjadi pedang lebar. Dia menatap White yang tercengang dan berkata, teruslah berharap dan pusatkan kimu pada kakimu.
Aku tidak seperti para tetua yang bisa menyelimutimu dengan ki mereka untuk melindungimu. Jadi, kau harus memfokuskan kimu pada kakimu saat kau terbang bersamaku, dan kau akan tetap menempel pada pedang terbangku, atau aku tidak akan bertanggung jawab jika kau jatuh hingga mati. Dia memperingatkan dengan tegas. Es cukup kagum dengan pedang terbang ini sejak dia melihat pemuda berjubah biru terbang di atasnya. Sekarang dia bahkan memiliki satu pedang miliknya sendiri, jadi dia berencana untuk menelitinya terlebih dahulu. Ini adalah sarana transportasi yang sangat bagus, belum lagi cepat. Jadi, dia melakukan apa yang diperintahkan dan melangkah melewati pedang lebar itu, dan saat dia memfokuskan ki-nya pada kakinya, mereka tiba-tiba menempel pada permukaan logam halus dari bilah pedang itu seperti magnet. Zarker kemudian mengendalikan pedang terbang itu saat mereka mulai terbang ke atas di jalan emas beraspal 5 meter di atas tanah. Setelah terbiasa berdiri di atas pedang terbang menggunakan ki-nya, Es kembali fokus pada Freya, yang benar-benar serius. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan sekelilingnya sambil berjalan menuju wilayah mahasiswa serikat. Jadi, apa pendapatmu? Dia menyampaikan suaranya. Freya tidak lagi bersikap main-main seperti sebelumnya saat dia bertanya dengan serius. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak karena tempat ini kedengarannya bahkan lebih mengerikan daripada benua iblis. Tapi ini juga merupakan kesempatan yang cukup bagi kita. Aku hanya ingin menjelaskan satu hal sebelum aku menyarankan sesuatu. Apakah kamu berencana merampok tempat ini atau pergi? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Es menjawab dengan jujur, sebenarnya, itulah masalahnya. Aku menerima misi yang berhubungan dengan tempat ini. Namun, prioritasku tetap Alina. Jadi, aku ingin meninggalkan tempat ini sebelum kembali. Pada saat itu, Inter juga akan berada di sini, dan dia dapat memberikan lebih banyak bantuan di tempat ini. Freya terdiam sejenak karena dia sudah memiliki gambaran tentang betapa pentingnya Alina bagi Es setelah dia mengobrol dengan Inter. Namun, dia juga setuju dengan pernyataan tentang Inter. Pencuri tanpa wajah benar-benar dapat melakukan keajaiban di tempat seperti Union dan membuat misi ini jauh lebih mudah. Jadi, dia berkata setelah merenungkan situasi tersebut, apakah kamu ingat tentang teknik penguasaan jiwa Yin? Es berdiri di jalan emas sambil melihat banyak pintu masuk gua di depan. Jalan itu seperti sarang lebah. Semua pintu masuk gua itu diblokir oleh penghalang cahaya, dan kadang-kadang, seseorang dengan pedang terbang akan terbang keluar dari gua-gua itu dan terbang ke atas sambil terbang di atas ketinggian 5 meter di jalan beraspal. Mereka yang lebih suka berjalan di bawah, sementara mereka yang menggunakan pedang terbang di atas mereka tanpa ada yang mengganggu siapapun. Itu adalah pemandangan yang cukup baru bagi Es meskipun telah melihatnya dalam memoir Zarker. Zarker berdiri di atas pedang terbangnya tanpa berniat untuk tinggal lebih lama. Dia berkata tanpa ekspresi, seperti yang Anda lihat, semua gua itu berada di area terluar dari sektor kehidupan, wilayah mahasiswa serikat, area kelas 3, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin dalam Anda berada di sektor kehidupan. Tetapi ingat, Anda hanya diizinkan untuk terbang atau berjalan di jalan ini, dan Anda tidak diizinkan untuk berkeliaran di area manapun yang melarang Anda masuk, seperti area kelas 2 dari wilayah mahasiswa serikat, yang hanya mengizinkan siswa yang sedang membangun fondasi. Jika kau ingin memasuki sektor kultivasi, di mana terdapat perpustakaan dan sumber daya kultivasi yang unik, selama kau berjalan di jalan ini selama 12 jam, kau akan dapat menemukan batas sektor kultivasi. Jadi, sebaiknya kau belajar cara mengendalikan pedang terbangmu jika kau tidak ingin membuang waktu dengan berjalan di antara penghuni gua dan wilayah kultivasi. Para sarjana serikat dan instruktur serikat biasanya memberikan kelas kultivasi khusus untuk mahasiswa serikat atau bahkan sarjana serikat di aula umum di tengah sektor kehidupan. Tetapi kelas-kelas itu tidak murah, terutama kelas-kelas dari instruktur serikat yang jarang meninggalkan wilayah kultivasi. Bagaimanapun, beberapa mahasiswa serikat dapat disewa untuk pelajaran privat sehingga kau dapat belajar cara mengendalikan pedang terbang dari mereka jika kau memuaskan mereka. Es mengetahui semua ini, tetapi ia berpura-pura kagum ketika ia tiba-tiba bertanya, bagaimana denganmu, senior? Kau juga seorang sarjana serikat, kan? Berapa biaya untuk menyewamu untuk pelajaran pedang terbang? Zarker tersenyum meremehkan ketika ia berkata, pemula, aku tidak murah. Akan menghabiskan setidaknya 1000 poin Union untuk mempekerjakanku untuk kelas pedang terbang hanya selama 3 hari. Sekarang katakan padaku, apakah kau mau?
Dalam pikiran Zarker, S adalah seorang pemula yang berasal dari wilayah Fana. Ada aturan unik bagi siapapun yang turun dari wilayah Fana bahwa semua poin Union yang mereka beli dari wilayah Fana akan dibatalkan setelah memasuki wilayah Union sejati. EAGLESNUL hal itu dilakukan agar beberapa orang kaya dari wilayah Fana juga mengalami kesulitan yang sama seperti rekan-rekan mereka. Jadi, bagaimana White bisa memiliki 1000 UM? Namun, jika Zarker tahu S telah menerima 10.000 UM setelah memecahkan rekor masuk, dia tidak akan begitu meremehkannya dan bahkan memperlakukannya dengan serius. Saat ini, fakta tentang bakat White hanya diketahui oleh domain matahari bagian dalam. Jika dia ingin membuat namanya terkenal di domain matahari bagian luar, maka dia perlu melakukan sesuatu yang cukup penting untuk menarik perhatian jutaan orang di domain matahari bagian luar. Bagaimanapun, S sudah memiliki semua pengetahuan Zarker, termasuk informasi tentang pedang terbang, jadi dia tidak perlu mengambil pelajaran dari orang-orang yang bahkan lebih lemah darinya. Aku tidak punya uang, sayang sekali, White mendesah dengan ekspresi enggan. Bibir Zarker melengkung membentuk senyum mengejek, sayang sekali, sungguh. Baiklah, aku telah melakukan bagianku. Sekarang kau sendiri yang harus melakukannya. Dengan itu, pedang terbang di bawah kakinya berdesir, dan dia terbang ke atas menuju gunung. Setelah Zarker pergi, ekspresi S kembali tanpa ekspresi saat dia melihat semua gua gunung itu seperti sarang lebah dan mendesah sedih. Jika orang-orang dari 10 benua tahu bahwa area terluar ini untuk para siswa serikat sama mewahnya dengan wilayah iblis, itu akan membuat mereka menjadi gila. Tetapi sayang sekali aku tidak memiliki kemewahan untuk menikmati semua ini karena aku masih belum tahu apakah gua-gua itu akan diawasi. Namun, aku perlu menguasai prinsip-prinsip pencuri pembongkar surgaku secepat mungkin, jadi aku bisa mendapatkan petunjuk dari kondisi tentang cara meninggalkan tempat ini. Freya juga akan dapat masuk ke alam manifestasi jiwa pada saat aku menyelesaikan persyaratan misi pencuri surga. S berpikir dengan muram sebelum dia mengaktifkan token serikatnya. Sebuah proyeksi peta putih muncul dari area kelas 3 dengan lokasi bertanda hitam. Tanda ini menunjukkan kepada penghuni guanya. Setelah menemukan lokasi umum, dia mulai bergerak menuju area pemukiman. Tidak ada yang memperhatikannya karena mereka semua mengurus urusan mereka sendiri. Terutama karena White hanyalah seorang kultivator gerbangki seperti mereka, jadi mereka lebih suka membuang-buang waktu mereka berkultivasi dan menerobos ke alam pembangunan fondasi untuk masuk ke area kelas 2. Semua siswa serikat adalah kultivator alam 1, alam 2, dan alam 3. Semakin tinggi alam kultivasi mereka, semakin baik penghuni gua yang akan ditunjuk di area kelas yang lebih tinggi. Namun, untuk meninggalkan wilayah siswa serikat dan mendapatkan penghuni gua di wilayah sarjana serikat, mereka harus lulus ujian untuk mengevaluasi peringkat mereka di sarjana serikat pertama. Setiap siswa serikat yang memenuhi syarat untuk ujian ini setelah mereka menerobos ke alam ketiga, atau mereka dapat melewati ujian ini dengan langsung menjadi kultivator alam keempat. Namun, prasyarat ini cukup sulit, terutama yang terakhir, karena setiap siswa serikat harus membeli buku panduan kultivasi dari berbagai alam dari perpustakaan setiap kali mereka berhasil mencapai terobosan besar. Mereka membutuhkan pahala serikat untuk mendapatkannya. Proses ini bahkan lebih panjang, belum lagi ini juga masalah bakat. Meskipun serikat menyediakan teknik kultivasi terbaik bagi para anggotanya, bakat tetap penting. Jika seseorang tanpa bakat dapat menembus alam pembangunan fondasi dalam waktu 1 atau 2 tahun, maka seseorang dengan bakat dapat melakukan hal yang sama antara 3 dan 6 bulan atau bahkan lebih cepat. Itulah sebabnya persaingan di tempat serikat biasa selalu paling sengit karena sebagian besar dari orang-orang ini tidak berbakat seperti keturunan garis keturunan yang lebih tua di wilayah matahari bagian dalam dan memiliki sumber daya yang terbatas. Itu juga sebabnya sebagian besar orang-orang ini selalu sibuk berkultivasi untuk mengevaluasi kembali status mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Tetapi hanya jika semudah itu. S berjalan selama setengah jam sebelum dia menemukan dirinya berjalan di daerah terpencil di mana semua penghuni gua ditutup dengan penghalang emas yang dapat sepenuhnya menghalangi pandangan siapapun. Namun, bukan hanya indera pencuri es yang bekerja, tetapi ia juga dapat menggunakan peta takdirnya untuk menemukan titik takdir di dalam meskipun medannya berwarna hitam. Yang mengejutkannya, hampir setiap penghuni gua di area ini kosong. Tidak ada yang berpenghuni, atau pemiliknya sudah pergi. Setelah berjalan selama setengah jam,
ia akhirnya menemukan gua tempat tinggalnya, yang berada di antah-berantah. Tetap saja, S menyukai tempat ini karena tidak ada seorang pun di sekitar tempat ini. Ia kemudian meletakkan tokennya di atas penghalang hitam, dan seperti gelembung, penghalang itu terbuka, memperlihatkan ruang berukuran 10x10 dengan tempat tidur batu, dan hanya itu. Tidak ada yang lain. Dasar penipu. S mencibir dengan jijik sebelum ia menggunakan tokennya untuk menutup pintu masuk lagi. Meskipun tempat ini terlalu sederhana untuk seseorang seperti dia yang telah mengunjungi tempat-tempat mewah selama 15 tahun dan belum pernah melihat kota miskin sejak ia meninggalkan dataran rendah. Dia selalu lebih suka memasuki kota-kota kaya itu karena mereka selalu punya lebih banyak barang untuk dicuri, dan dia telah mengembangkan mentalitas bahwa jika dia akan mencuri dan mengungkap dirinya sendiri, maka dia harus melakukannya dengan sangat baik karena konsekuensinya akan selalu sama. Namun, dia tidak melupakan asal-usulnya karena dia telah tinggal di daerah kumuh selama lebih dari setahun setelah dia menjual rumah yang ditinggalkan orang tuanya di distrik umum kota Bunga Sungai. Tiba-tiba dia mengirimkan suaranya, kurasa tidak ada yang mau repot-repot memasang pengawasan di tempat kecil yang menyebalkan ini. Tetap saja, saya harus berhati-hati semampu saya karena ini masih lokasi nasib buruk sementara indikatornya masih menunjuk ke arah puncak gunung. Mungkin itu menunjukkan padaku di mana rahasia surga berada. Tapi aku tidak begitu yakin karena bahkan sistem tidak dapat mengungkapkan posisinya kepadaku secara langsung, apalagi harta karun asal jiwa abadi tingkat 4 yang tidak lengkap, benar, Moira. Tuan, S, kau bersikap kasar. Suara Moira yang tidak senang terdengar, tapi, kau benar, bahkan aku tidak tahu apa itu rahasia surga. Tetap saja, takdir bekerja dengan cara yang misterius. S terkekeh dan bercanda berkata, aku hanya bercanda denganmu dan juga memeriksa keadaanmu untuk melihat apakah kau memperhatikan dan punya solusi. Terima kasih, dan aku selalu memperhatikan dan siap kapan saja untuk Tuan, S. Moira berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku tidak punya solusi. S terdiam setelah mendengar bagian terakhir benua angin biru, di puncak gunung yang sangat besar, dikelilingi oleh angin biru. Pada saat ini, 3 sosok berjubah gelap muncul di luar gubuk kecil di atas puncak gunung. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sosok tinggi lainnya muncul mengenakan jubah Tao berwarna perunggu. Dia adalah seorang manusia yang tampaknya berusia awal 30-an dengan wajah tampan dengan janggut panjang dan alis tajam serta mata biru langit yang tajam. Rambut hitam panjangnya berkibar saat dia berdiri di hadapan ketiga sosok itu. Dia dikelilingi oleh aura misteri. Manusia ini memiliki identitas yang menonjol di antara umat manusia dan memegang otoritas absolut atas mereka, dan dia setua 5 sekte kuno. Dia adalah tetua agung sekte Gunung Angin Biru, leluhur Dreamshatter. Ekspresi damai Dreamshatter berubah menjadi senyum tipis di wajah tampannya saat dia berkata kepada ketiga sosok bertopi itu untuk memberi salam, aku hanya bertanya-tanya kapan kalian akan muncul. Sudah lama sekali, leluhur iblis senior, leluhur iblis senior, dan leluhur darah senior. Cek, dan kukira kita berhasil menyelinap ke sini tanpa ketahuan. Suara menakutkan terdengar dari sosok setinggi 2-5 meter yang berdiri di tengah ketiganya saat jubah di kepalanya tiba-tiba tertiup ke belakang, memperlihatkan wajah tampan yang mempesona dari seorang pria dari dunia lain. Tanduk iblis merah tua melengkapi rambutnya yang panjang berwarna darah, begitu pula bola matanya, sementara iris matanya berwarna putih dan pupilnya hitam, dan 2 taring tajam yang panjang terlihat dari bibirnya yang merah tua. Setelah wajahnya terlihat, dia mulai memancarkan aura jahat. Aura yang dipancarkannya sangat menyeramkan, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Orang yang sangat tampan dengan aura seperti iblis sejati ini tidak lain adalah orang paling kuat yang dikenal di dunia langit emas, leluhur iblis, Edward. Dia mungkin mengizinkanmu menyelinap ke sini untuk memberimu rasa pencapaian yang salah, seperti yang selalu dilakukannya, benarkah Dreamshatter kecil? Suara centil terdengar dari sosok bertopi setinggi 1,9 meter yang berdiri tepat di samping leluhur iblis. Jubahnya juga berubah menjadi hitam, dan kecantikan yang mengenakan kerudung transparan muncul karena kulitnya putih pucat sementara garis wajahnya yang mempesona cukup jelas. Rambutnya berwarna ungu sementara matanya yang besar dan bulat berwarna ungu cerah berkilauan dalam kelicikan, memberikan kesan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dia adalah pemburu terkuat dari ras pemburu dan ahli terkuat ketiga di dunia langit emas, leluhur darah dari benua darah, Margaret.
Terakhir, sosok kekar raksasa setinggi 5,1 meter itu menggerutu dingin sebelum memperlihatkan wajahnya. Wajah hitam keriput dari iblis muncul dengan bola mata hitam pekat, dan dua tanduk antelop abu-abunya yang bengkok sepanjang 10 kaki sementara kepalanya botak. Tetap saja, aura iblisnya hanya sedikit lebih lemah dari leluhur iblis. Dia adalah ahli terkuat kedua di dunia langit emas dan leluhur ras iblis, Albert. Senior, kalian tahu aku tidak memiliki kemampuan untuk menipu kalian semua. Dream Shatter dengan rendah hati menjawab sambil tersenyum. Dia seperti seorang junior yang berdiri di depan ketiga ahli yang menakutkan itu. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mempercayai kata-kata Dream Shatter seolah-olah mereka tahu hal seperti apa yang mampu dilakukan orang ini, tetapi mereka juga tidak berniat untuk mengungkapnya. Baiklah, hentikan kepura-puraanmu. Edward dengan acuh berkata, kuharap kau tidak keberatan aku membawa dua teman, kan? Aku tidak akan berani. Bahkan, aku senang kau membawa dua senior bersamamu. Dengan cara ini, orang-orang dari mahkota putih itu pasti akan hancur. Dream Shatter terkekeh. Margaret berbicara saat ini, lagi, dengan tindakanmu yang rendah hati. Kau jelas tahu Edward akan datang karena dia terlalu serakah sementara Albert putus asa, dan kau telah menangkap muridku dan bahkan menggunakannya sebagai umpan, jadi aku akan datang, apapun yang terjadi. Suara Margaret agak dingin di bagian terakhir. Dream Shatter tidak menyangkal kata-katanya dan dengan tenang menjelaskan, percayalah padaku, senior, aku tidak menyakitinya sedikit pun, dan dia hidup lebih mewah dariku. Kau bahkan dapat memintanya sendiri dan dapat membawanya pergi kapan saja kau mau. Senyum tipis muncul di wajah Dream Shatter, lagi pula, aku telah melakukan semua ini setelah memberitahumu melalui Ice Lord karena aku tidak berani mengganggumu. Dan karena kau tidak menghubungiku untuk menghentikanku, aku menganggap itu sebagai persetujuanmu, dan muridmu juga bekerja sama setelah dia mengetahui aku adalah kenalanmu. Mata ungu Margaret membulat saat bibir ungu samar yang terlihat di balik kerudungnya melengkung, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Itu lebih baik terjadi, atau kau mengenalku dengan baik, Little Dream Shatter. Gadis itu muridmu. Albert menatap Margaret dengan sedikit keterkejutan. Aku sama terkejutnya denganmu saat mengetahuinya. Edward terkekeh. Kenapa hanya aku yang mengetahuinya sekarang? Albert mengerutkan bibirnya karena merasa dikhianati. Petik 2. Karena kau idiot yang egois. Margaret terkekeh saat berkomentar tanpa menahan diri. Ekspresi Albert berubah jahat saat auranya melonjak. Kau, pelacur, aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Kenapa aku tidak berani menyebut orang idiot yang kehilangan kunci sebagai idiot? Idiot, Margaret membalas sambil menatap Albert dengan sinis. Sebelum Albert menjadi marah, Edward menyela, kalian berdua, berperilakulah baik. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara, dia kemudian menatap Dream Shatter, yang diam-diam menonton adegan itu seperti penonton. Dia dengan tenang berkata, di mana dia? Albert dan Margaret hanya bisa berhenti karena mereka tahu itu bukan saatnya untuk bertengkar di antara mereka sendiri. Mereka semua ada di sini untuk sesuatu, terutama leluhur iblis Albert, yang ingin menemukan apapun yang terjadi. Dream Shatter menjawab dengan senyum tipis, saya khawatir Primewan tidak ada di sini. Ekspresi Edward yang meremehkan berubah menjadi agak dingin saat aura yang sangat menakutkan mulai menyelimuti Dream Shatter. Apakah kamu pikir kamu telah tumbuh sedemikian rupa sehingga kamu dapat membuatku tidak bahagia? Bahkan tuanmu tidak akan berani membuatku tidak bahagia. Dia bertanya tanpa ekspresi. Dream Shatter sama sekali tidak terganggu oleh aura itu, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya di depan Edward dan berkata dengan hormat, aku masih bukan siapa-siapa di hadapan leluhur iblis senior. Namun, Primewan telah mengatakan kepadaku untuk menerima kalian dengan sangat hormat sebelum dia pergi 3 hari. Aku tidak tahu kemana Primewan pergi, tetapi sebelum pergi, dia memberiku semua hal yang diperlukan untuk menangani penyerbuan di tempat persembunyian White Crown. Aku hanya ingin kunciku berada di tangan pencuri itu. Tidak masalah apakah aku bertemu dengan orang eksentrik itu atau tidak. Albert berkata dengan dingin. Edward menatap Dream Shatter dengan saksama sebelum dia melirik gubuk di belakangnya. Dia mengangguk, baiklah, orang itu. Sepertinya selalu menghindari niat baikku. Baiklah, Dream Shatter tersenyum kecut saat dia menjawab, bukannya Primewan tidak ingin bertemu kalian. Hanya saja ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, dan bahkan aku tidak tahu tentang masalah Primewan. Tetap saja,
Sudah cukup lama sejak dia meninggalkan Gunung Biru. Tapi dia akan segera kembali, aku yakin. Dia sama tertariknya dengan kita pada White Crown dan rahasia pencuri itu. Heh, bahkan Little Dream Shatter tidak tahu tentang asal-usul seseorang. Aku tidak percaya padamu, Margaret mencibir. Percaya atau tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Dream Shatter mengangkat bahu, selain itu, sebelum pergi, Prime One memberitahuku bahwa Beast Ancestor dan Eleven Queen mungkin akan datang ke sini dalam waktu setengah bulan untuk membuat masalah. Edward tampak cukup penasaran saat mendengarnya. Oh, apakah mereka berdua datang bersama? Apakah ada sesuatu yang menarik terjadi yang tidak kita ketahui? Ya, seperti itu. Para peri bijak tampaknya telah kehilangan semacam warisan kuno yang telah mereka sembunyikan selama lebih dari 2000 tahun, dan mereka menyalahkan manusia atas hal itu. Dream Shatter mendesah tak berdaya karena ia tidak tahu bagaimana seorang manusia bisa muncul di benua elf dan bahkan merampas warisan kuno yang telah mereka lindungi selama lebih dari 2000 tahun. Ada kejadian seperti itu. Jangan bilang kalau pencuri itu. Albert langsung menyalahkan Es karena, dalam benaknya, hanya dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Mereka bilang orang itu tidak menyembunyikan identitasnya, juga tidak menggunakan keahlian seperti pencuri langit. Aku tidak tahu tentang masalah lengkapnya, tapi aku yakin kita akan mengetahuinya begitu orang-orang itu tiba. Jadi, kuharap kalian bisa membantu. Dream Shatter tanpa malu meminta bantuan mereka. Kau hanya memberitahu kami tentang hal itu agar kami bisa mengerjakan tugasmu, Dream Shatter yang khas. Margaret mencibir, tidak masalah. Sudah lama sejak kita semua berkumpul bersama. Terutama ular tua pengecut itu. Dia mungkin menganggap kita sudah mati. Mari kita beri dia kejutan besar. Edward berkata dengan nada bercanda, terutama ketika dia memikirkan leluhur binatang buas, kilatan kejam melintas di matanya yang jahat. Dream Shatter tersenyum saat dia berkata, baiklah, biarkan aku mengantar kalian ke istana. Aku akan memberitahu kalian detail yang ditinggalkan Prime One. Di dalam aula besar yang mewah, seorang wanita bercadar dengan baju besi putih ketat, memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna, sedang mengayunkan pedang perak tipisnya yang panjang dengan irama yang aneh. Dengan setiap tebasan, dia akan bergerak dengan anggun di aula seolah-olah dia sedang menari. Saat rambut peraknya yang panjang menari di udara seperti api keperakan dengan gerakannya yang sensasional, mata keperakannya seperti mutiara murni yang tidak memiliki emosi apapun di dalamnya. Gerakannya lancar dan anggun, sementara aura pedangnya tajam dan dingin. Dia tampak seperti peri pedang yang menari dengan iramanya sendiri, sama sekali tidak menyadari urusan duniawi. Dia tidak lain adalah Alina. Putri, Anda harus beristirahat. Anda telah berlatih tarian pedang selama seminggu penuh sekarang. Sebuah suara renyah yang gelisah terdengar dari sudut aula ini. Wanita berambut perak anggun lainnya dengan wajah oval yang mempesona dan tinggi 5-11 kaki, mengenakan gaun bunga biru, sedang menatap Alina dengan gelisah. Namanya Lilian, dan dia adalah pembantu kerajaan Alina sekaligus sahabat karibnya. Alina tampaknya sama sekali tidak mendengar suara Lilian yang mengkhawatirkan dan terus menari-nari dengan pedangnya. Lilian menggigit bibirnya saat dia melihat Alina mengabaikannya lagi dan mengumpat, semua ini salah. Si bajingan Dream Shatter sehingga Alina menjadi begitu jauh. Jika aku tahu, aku tidak akan mengizinkannya datang ke sini bahkan jika itu membunuhku. Aduh, andai saja ada obat untuk penyesalan. Namun, itu juga bukan salah Lilian. Dia hanya mengira bahwa saudara laki-laki palsu Alina adalah manusia biasa, tetapi bahkan Alina tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pencuri langit yang misterius. Meskipun Dream Shatter tidak melakukan apapun kepada mereka dan memperlakukan mereka seperti tamu terhormat, faktanya tetap saja bahwa mereka masih tawanan. Belum lagi, Alina sekarang menjadi bagian dari rencana besar untuk menangkap pencuri langit, dan bahkan rasnya sendiri memainkan peran besar di dalamnya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, kemana tepatnya mereka bisa pergi. Meskipun Dream Shatter meyakinkan mereka bahwa eksekusi Alina adalah sebuah sandiwara, pada titik ini, Lilian tidak akan mempercayai apapun selama dia tidak mengonfirmasinya sendiri. Oh, kau telah meningkat, murid kecilku. Sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar di dalam aula pada saat ini. Lilian langsung terkejut ketika seorang wanita tinggi bercadar dengan rambut ungu dalam gaun hitam muncul entah dari mana beberapa meter dari Alina. Jika sosok Alina sempurna dalam segala hal, sosok montok wanita itu benar-benar mengerikan.
Setiap pria akan meneteskan air liur setelah melihatnya sekilas. Alina juga terkejut dengan penampilan wanita ini serta dia tahu betul nada main-main itu. Dia berhenti dan menghadapi wanita itu dengan sedikit keterkejutan di matanya yang indah berwarna keperakan. "Siapa kau?" Lilian terkejut saat ia segera mulai mengalirkan kinya untuk menghadapi penyusup itu. Ia tidak mempercayai siapapun di antara manusia. Namun, ia tidak cukup bodoh untuk menyerangnya karena ia tahu wanita ini pasti kuat karena ia bisa menyelinap tepat di belakang Alina tanpa membuatnya khawatir. "Tinggalkan kami." Alina berbicara dengan lembut dengan suaranya yang merdu. "Tapi, tinggalkan kami." Ia mengulanginya dengan cara yang sama, tetapi nadanya agak lebih dingin. Lilian menggigit bibirnya, dan setelah menatap tajam wanita itu, ia segera pergi sambil berpikir muram, "Aku harus menemukan dan memberitahu kakek Herman. Bahkan rasku sendiri tidak dapat mengenaliku lagi." Begitulah tentang leluhur darah, ya. Wanita bercadar itu tidak lain adalah leluhur darah, Margaret mendesah sedih. Pedang di tangan Alina lenyap sebelum ia membungkuk di depan Margaret untuk memberi salam, "Senang bertemu denganmu, Nyonya." "Mengapa kau masih memanggilku Nyonya? Panggil aku Tuan." Margaret membalas, "Tidak, aku tidak mau menjadi muridmu." Alina menggelengkan kepalanya. Margaret tampak tidak terganggu dengan jawaban Alina saat dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih marah dengan kenyataan bahwa aku membunuh kakek dan nenekmu? Atau apakah kamu masih berkutat pada kenyataan bahwa akulah yang berada di balik pengasingan masa kecilmu? Seperti yang sudah kukatakan kepadamu saat terakhir kali kita bertemu, aku bukanlah penjahat di sini, tetapi keluargamu hampir menghancurkan harta suci ras kita. Jadi, aku harus turun tangan, atau percayalah padaku, aku tidak akan terganggu oleh hal lain. Lagi pula, bukankah aku sudah cukup memberi kompensasi pada keluargamu? Apakah kau masih akan tetap keras kepala bahkan dengan situasimu saat ini? Ayah dan ibumu memohon padaku untuk mengirimmu kembali, dan aku bisa mewujudkannya sekarang juga. Terima saja warisanku, dan kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan, bahkan mengendalikan seluruh ras pemburu." Kata Margaret seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil. Eaglesnov 1, SOM mata Alina berkilau dingin saat dia menjawab, "Aku tidak menginginkan semua itu, dan aku tidak akan berani membenci Nyonya. Kau adalah ibu suci kami, dan ras kami lahir darimu. Apapun yang kau lakukan, itu demi kebaikan ras kami. Aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisanmu." Margaret tidak bisa menahan tawa saat ini sambil bertepuk tangan dengan geli. "Kau sama keras kepala seperti kakek nenekmu. Aku pernah memperingatkan mereka untuk berhenti menyelidiki rahasia yang akan memusnahkan mereka jika mereka terlalu dekat. Namun mereka tidak pernah mendengarkan, dan klan Es Perak hampir musnah. Namun, di sisi lain, tampaknya kau sebaliknya. Anda tidak tertarik pada otoritas atau rahasia dan selalu mengurusi urusan Anda sendiri sambil berkultivasi seperti orang gila. Aku telah mengamatimu selama bertahun-tahun, dan aku selalu bertanya-tanya mengapa kau menolak kekuatan yang ada di depanmu di atas piring perak selama ini. Sekarang, akhirnya aku mengerti. Mungkin karena anak laki-laki bernama Es itu, kan?" Riak muncul di mata dingin Alina ketika dia mendengar nama itu, tetapi dia dengan cepat kembali bersikap acuh tak acuh. "Jadi, kau tahu aku akan meninggalkan benua ini, tetapi kau tidak menghentikanku." Margaret mengangguk, "Apa yang akan kuhentikan? Apakah kau pikir aku akan membiarkan sesuatu terjadi padamu? Aku bisa saja membawamu kembali saat Dream Shatter menemukanmu, tetapi aku ingin tahu mengapa kau begitu putus asa mencari anak laki-laki itu. Namun, aku menemukan sesuatu yang lebih menarik, yang bahkan di luar imajinasiku." Mata Margaret berbinar-binar, "Jadi, bagaimana kalau begini, jika kau mewarisi warisanku, aku akan mengampuni anak itu dan kerabatnya asalkan dia menyerahkan rahasia itu kepadanya. Baik leluhur iblis maupun leluhur iblis akan memberiku muka sebanyak itu. Bahkan jika dia tidak datang untukmu, dia tidak akan meninggalkan orang tuanya, bukan? Tetapi jika dia meninggalkan darah dagingnya sendiri, bukankah ini juga berarti dia tidak peduli padamu lagi dan telah menjadi orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak berperasaan? Tetapi jika kau tetap keras kepala, kau mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi, dan bahkan jika dia tidak datang. Apakah kau pikir dia akan tetap menyukaimu jika dia tahu bahwa kau memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kerabatnya, tetapi kau memilih untuk berpaling?" Margaret berkata dengan nada bercanda sambil berbalik dengan anggun, "Kau punya waktu sampai tanggal yang disebut eksekusimu.
Jika kau tetap keras kepala, aku hanya bisa menjamin keselamatanmu, tetapi seseorang akan dieksekusi hari itu. Dengan kalimat terakhir itu, Margaret menghilang dari posisinya seperti saat dia muncul tanpa menunggu jawaban Alina. Alina menatap tempat kosong tempat Margaret berdiri beberapa saat lalu saat niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, dan suhu aula mulai menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Namun aura mengerikan itu hanya bertahan sesaat sebelum kecemasan menggantikan ekspresi dingin Alina. Aku harus melarikan diri dan entah bagaimana memperingatkan Es. Di teluk barat benua angin biru. Di malam yang gelap, sebuah adegan mengerikan sedang dimainkan saat 10 kapal besar menyala terang di atas api seperti obor sementara suara ombak laut dengan campuran lengkingan mematikan bergema di sekitarnya. Bom! Sebuah kapal tiba-tiba meledak berkeping-keping, yang menciptakan reaksi berantai, dan 9 kapal lainnya mulai meledak satu demi satu, menciptakan kembang api besar. Menyaksikan pemandangan luar biasa ini dari pantai tidak jauh dari sana adalah siluet tinggi yang mengenakan jubah hitam dengan pola biru tua, dan wajahnya tersembunyi di balik tudung panjang. Setelah ledakan berakhir, kapal-kapal yang dulunya besar kini berubah menjadi puing-puing serta beberapa mayat dan anggota tubuh mengapung di permukaan air yang menyala-nyala. Mereka akan segera menarik banyak binatang iblis laut. Pada saat ini, sosok berkerudung itu membalikkan tangannya, dan sebuah kubus komunikasi muncul sebelum mulai berkilauan terang. Dengan demikian, ia terhubung ke pihak lain, dan sebelum pihak lain dapat berbicara, sebuah suara yang mengerikan terdengar, "Laksamana, saya Kapten Hazel. Kita sedang diserang. Ada musuh yang menyerang armada saya dari semua sisi. Tolong kirimkan kami bantuan. Dasar bajingan, tahukah kau bahwa kau sedang menyerang armada Imperial Demon Army? Aku sudah menghubungi Laksamana Iblis." "Siapa dia?" Suara serak yang dalam terdengar saat ini dari kubus itu. Ada keterkejutan dan kemarahan yang jelas terkandung di dalamnya. Suara wanita itu tiba-tiba berubah saat suara serak terdengar mengejek, "Hahaha, jadi bagaimana jika kamu iblis? Aku, Bloodthirstily Disillusion, akan membunuh semua iblis rendahan dan kemudian melahap mereka. Matilah iblis jalang." "Tidakkkk." Jeritan wanita itu yang membekukan darah terdengar lagi sebelum dia mengepalkan tangannya, dan kubus itu hancur. Laksamana iblis itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun. Setelah kubus komunikasi dihancurkan, keheningan kembali ke sekitarnya, dan suara ombak tetap ada. Akhirnya, aku bisa melarikan diri dari laut dan berterus terang dengan status ini. Sekarang, ini tidak akan menggigitku. Situasinya terlalu sensitif di tempat ini. Aku tidak bisa lebih berhati-hati lagi. Inter bergumam dengan jengkel sebelum suaranya kembali bersemangat ketika dia melihat antarmuka di depannya. "Yah, aku mendapat panen besar dari seluruh tugas ini. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, 1000. Buka untuk melihat lebih jauh rinciannya. Hadiah, 210.800 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengenalan misi, infiltrasi. Kondisi, 1, menyusup ke benua angin biru. Status, selesai. Hadiah, 25.000 poin rumah diklaim. Kondisi, 2, menyusup ke organisasi Dream Shatter. Status, tidak lengkap. Hadiah, 50.000 poin rumah belum diklaim. Kondisi, 3, temukan keberadaan Alina. Status, belum selesai. Hadiah, 100.000 poin rumah belum diklaim. Kondisi, 4, petakan area target dan ancamannya. Status, belum selesai. Hadiah, 250.000 poin rumah belum diklaim. Kondisi, 5, menyusup ke tempat Alina disandera. Status, belum selesai. Hadiah, 500.000 poin rumah belum diklaim. Kondisi, 6, melarikan diri bersama Alina. Status, belum selesai. Hadiah, 5 juta poin rumah belum diklaim. Tanda hubung tanda hubung. Waktu, 3T, 5J, 29H. Tanda hubung tanda hubung. Hukuman, jika tidak dapat menyelesaikan dua kondisi pertama minimal, panggil pemimpin rumah es, rajaku selama 100 tahun. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Aku mendapatkan lebih banyak poin rumah dengan mencuri dari 1000 prajurit itu dibanding dengan 3 kondisi pertama misi pemimpin pelit itu digabungkan. Inter mendengus dalam hati sebelum dia membuka statusnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anggota rumah, Interfox wanita.
Ras, binatang ajaib. Garis keturunan, Ice Illusion Fox. Garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Genre pencuri, pencuri tanpa wajah trainee. Pangkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Pangkat berikutnya, anggota ahli, 1044/100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi pernikahan, alam jiwa platinum key, tingkat lanjut, tahap 9. Kemampuan bela diri bawaan, 4. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi, 1. Rahasia pencuri tanpa wajah Vol. 1. Alam kelima. Teknik penyempurnaan tubuh. 1. Teknik transformasi tubuh binatang segudang, 100 transformasi. Seni kultivasi. 1. Seni tanpa wajah Vol. 1. Total tingkatan, 12. Penguasaan tingkatan saat ini, Tier 5 Mastery. 2. Foxy Illusionary Charm. 4 tahap dengan 3 level awal, menengah. Lanjutan. Tahap saat ini, tahap kedua, lanjutan. 3. 1 dengan dunia. 5 tahap dengan 3 level awal, menengah, lanjutan. Tahap saat ini, tahap ketiga, lanjutan. Keterampilan. 1. Cold Steps, kesempurnaan. 2. Thief Charity, terbalik dan terbalik kesempurnaan. 3. Soul Threads, kesempurnaan. Keterampilan dan seni rahasia. 1. Penyamaran aura sempurna, keterampilan tinggi. Harta karun. 1. Topeng pencuri tanpa wajah, kelas 9, dapat ditingkatkan. 2. Sarung tangan penghancur jiwa, kelas 6. 3. Jubah pencuri tanpa wajah, kelas 8. 4. Koin pelarian hidup, 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 789.300. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 1. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dia mengangguk puas melihat penghitungan poin rumahnya dan menutup status. Dia kemudian berbalik dan melihat hutan lebat di belakangnya, dan bibirnya melengkung. Aku harus menyelesaikan terobosanku sebelum aku maju. Barat adalah wilayah sekte penjinak binatang, sementara aku harus pergi ke sekte Gunung Angin Biru. Karena Dream Shatter itu adalah tetua agung tempat itu, aku tidak dapat memikirkan tempat lain di mana dia menahan Alina sekarang. Selain itu, pasukan iblis dan iblis masih menunggu di lautan tak berujung, dan mereka hanya mengirim sebagian kecil dari pasukan ini ke benua manusia. Mereka merencanakan sesuatu yang besar. Sayang sekali aku tidak dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dari Laksamana Iblis karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sementara aku bekerja keras, orang itu masih entah di mana. Aku harus menghubunginya untuk mendapatkan kabar terbaru setelah terobosanku. Dia berpikir dengan jengkel sebelum sosoknya mulai kabur sebelum benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah memasuki kediaman guanya, S menempatkan semua jenis formasi penyembunyian di ruangan kecil itu. Baru saat itulah dia merasa agak puas dan kemudian duduk di ranjang batu dan merenung. Sekarang, bagaimana aku harus melanjutkan? Prinsip-prinsip pembongkarku hanya sekitar tingkat 3 saat ini. Aku perlu mencapai tingkat 5, yang akan memakan waktu 2 atau 3 bulan jika aku memusatkan seluruh perhatianku pada mereka. Aku masih memiliki hadiah yang tertunda dari menyelesaikan kondisi 1 dari misi berantai terakhirku, plus 1 tingkat dalam prinsip-prinsip pembongkar pencuri surga. Tetapi tidak ada gunanya menggunakannya hanya pada tingkat 4 atau tingkat 5. Aku harus menyimpannya sampai aku mencapai kemacetan atau tingkat 8. Sementara itu, aku perlu mendapatkan manual reaming lainnya dari teknik kultivasi dari Union. Aku tidak bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi tanpa teknik kultivasi mereka, atau itu akan terlihat mencurigakan. Aku akan membeli buku panduan murah apapun hingga alam keempat dan memasuki wilayah dalam 3 bulan. Ini akan menyebabkan lebih banyak keributan. Pada saat yang sama, aku akan mempertahankan citra manusia pekerja keras yang tidak ingin berafiliasi dengan siapapun dan hanya ingin berkultivasi. Ini akan membuatku tetap dalam kasih sayang semua orang. Namun pada kenyataannya,
yang kuinginkan hanyalah, proses berpikir S terganggu ketika pemberitahuan tiba-tiba dari sistem berdering. Sama dengan. Anggota rumah Interfox membunuh 127 iblis. Hadiah, 1300 EXP dan 1000 SP. Tanda hubung. Pencuri anggota rumah Interfox berhasil mencuri. Pencurian, 1000. Buka di sini untuk memeriksa detailnya. Hadiah, 2108,000 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 53.918.950. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, infiltrasi. Syarat 1, menyusup ke benua angin biru telah diselesaikan oleh Interfox. Hadiah telah dirilis. Sama dengan. S bingung dengan pemberitahuan ini, kapan ini terjadi? Dan mengapa aku baru mendengarnya sekarang? Tuan rumah selalu hanya menginginkan laporan lengkap. Tentang anggota rumah pencuri, bukan tentang setiap hal. Jadi, sistem selalu mengirim laporan akhir kepada tuan rumah 5 menit kemudian setelah aksi berakhir. Apa? Ini baru 5 menit yang lalu. Artinya dia baru mengambil tindakan hari ini? Bukankah dia mengatakan dia hanya 3 hari lagi dari benua beberapa bulan yang lalu? S bahkan lebih bingung. Sistem tidak menjawab pertanyaan yang tidak relevan ini. S mengerutkan kening saat dia akhirnya memutuskan untuk menghubunginya dalam 1 jam karena dia mungkin sedang melakukan sesuatu sekarang. S dengan muram berpikir, tidak, ini berjalan terlalu lambat, aku harus mulai bergerak. Tetapi sebelum itu, aku harus memeriksa tokoku.